Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi IPS kelas 5, tema 6, subtema 2, yaitu aktivitas sosial. Namun sebelum kita belajar, jangan lupa kalian harus tetap semangat dan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke materinya. Di sini ada aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia itu merupakan makhluk sosial, anak-anak. Makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri. Kita sebagai manusia pastilah sangat membutuhkan bantuan orang lain. Walaupun kamu hidup di hutan pun, kalau kalian mau ngapa-ngapain, pasti kalian harus butuh orang lain untuk membantu kalian. Ya. Nah, manusia itu harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang saling memengaruhi. Jadi, kalau kalian melakukan apa, pasti ada pengaruhnya nih terhadap orang lain. Itu namanya interaksi. Contohnya seperti ini. Ya kan? Sekarang yang ibu lakukan itu juga sedang berinteraksi dengan kalian, yaitu berinteraksi walaupun tidak secara tatap muka, tapi Bu Guru memberikan kalian ilmu dan kalian timbal baliknya adalah mengerjakan tugas. Kalau Bu Guru memberikan ilmu ini betul, kalian menerimanya juga betul, pasti itu akan mempengaruhi nilai kalian. Nilai kalian akan menjadi baik. Tapi jika ibu sudah semangat memberikan ilmu kepada kalian, namun kaliannya ogah-ogahan, males-malesan, itu juga akan mempengaruhi nilai kalian, sehingga nilai kalian juga jelek. Jadi interaksi manusia itu setelah dilakukan pasti akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kalian tahu subak di Bali, ini ada hubungannya dengan interaksi dengan alam, aktivitas manusia dengan alam, namun ini ada di Bali. Pernahkah kalian mengunjungi Bali? Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian anak-anak. Itu disebut dengan subak. Subak juga merupakan organisasi masyarakat di Bali yang mengatur pengairan sawah. Jadi anak-anak, kalau kalian tahu, Bali itu memiliki sawah yang sangat luas, yang sangat hijau, dan yang sangat bagus. Kenapa? Karena pengairannya saja mereka bikinkan organisasi untuk masyarakatnya. Sehingga mereka semua itu mentaati aturan-aturan pertanian, dan pertanian yang mereka laksanakan juga menjadi bagus. Makanya terkenal sekali yang namanya subak. Nah, subak ini merupakan salah satu sarana pemersatu masyarakat Bali. Kenapa sih Bu disebut pemersatu? Karena apa? Di dalam subak ini, di dalam organisasi subak ini, kalian pasti akan berinteraksi dengan orang-orang. Saat berinteraksi dengan orang, kalian pasti akan memusyawarahkan sesuatu. Saat memusyawarahkan sesuatu, pastilah di situ ada yang namanya mengeluarkan pendapat. Saat mengeluarkan pendapat, pasti ada yang suka, ada yang tidak. Namun, karena kita bangsa Indonesia, kita itu selalu bermusyawarah secara mufakat. Jadi dari sini kita bisa tetap bersatu walaupun berbeda-beda pendapat. Seperti itu anak-anak. Nah, kalau kalian belum pernah melihat subak, di sini Bu tampilkan. Jadi subak itu adalah alirannya itu anak-anak, aliran airnya itu untuk mengairi sawah-sawah itu. Dia bentuknya seperti selokan seperti ini, ya. Dan ini itu ada airnya yang mengalir. Nah, di sini juga biasanya kalau dibangun itu diberikan tanda seperti ini, subaknya di desa apa kayak gitu. Terus tahun berapa subaknya itu dibuat, dan targetnya itu untuk mengairi berapa meter sawah, seperti itu. Ya.
Jadi mereka itu benar-benar sangat memperhatikan pengairan yang ada di sawah. Nah, kalau kalian lihat nih, ini adalah sawah di Bali. Benar-benar luar biasa cantik banget karena sawahnya itu benar-benar diurus dengan seluruh warga masyarakat Bali-nya. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak anak-anak. Setiap bulannya itu, warga mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah tentang tahapan pertanian, mulai dari memilih jenis padi hingga waktu menanam padi. Jadi benar-benar mereka itu saling bergotong royong bersama-sama dan sangat kompak mulai dari menanam sampai memanen. Nah, melalui interaksi inilah seluruh masyarakat Bali mendapatkan pengairan yang adil dan merata. Nah, di sini bisa kamu lihat gambarnya. Bapak-bapak ini sedang bermusyawarah untuk menentukan kapan hari padi itu ditanam, lalu dan kapan hari padi itu dipanen. Nah, ini dia subaknya anak-anak. Jadi benar-benar airnya sudah bersih, tempatnya rapi, ya. Dan persatuannya juga terjalin, interaksinya juga jadi terjalin dengan baik gara-gara subak ini aja. Nah, selain itu ada pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya itu sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, anak-anak. Kenapa? Karena salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah interaksi antar individu atau kelompok di suatu lingkungan. Coba kalian bayangkan, kalau misalnya tidak ada interaksi antar manusia, kalian dengan teman kalian hanya diem aja, bu guru dengan muridnya hanya diem aja. Memangnya bisa ada informasi yang kalian dapatkan? Tidak ada kan? Maka dari itu, untuk membangun sebuah ekonomi dan sosial budaya di Indonesia ini, kita harus perlu interaksi antar individu atau individu, antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok di suatu lingkungan. Setiap individu itu pasti memiliki peran masing-masing, anak-anak. Nah, contohnya kalau pembangunan ekonomi itu adalah di pasar, dan jika pembangunan sosial budaya itu contohnya adalah kesenian tradisional yang ada di Indonesia, lalu kita lestarikan dan kita budayakan untuk diketahui oleh orang lain. Nah, seperti ini contohnya yang ekonomi, proses jual beli di pasar, bahan makanan seperti jagung yang diproduksi oleh para petani, dan petani itu sebenarnya juga pedagang. Selanjutnya pedagang itu menyalurkan ke pembeli. Di dalam hal ini pembeli itu bisa pedagang dan di pasar juga bisa menjadi konsumen. Jadi kamu ingat proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Lalu proses tersebut berlangsung hingga terciptanya pembangunan ekonomi daerah. Jika kalian ada pertukaran ekonomi seperti ini, akhirnya lama-lama di daerah itu menjadi banyak sektor ekonominya sehingga daerahnya itu menjadi maju. Contohnya seperti ini, itu yang produksi, petani memanen padinya, lalu yang distribusi, petani menyalurkan ke pasar dan di pasar dibeli oleh konsumen. Nah, sekarang kita coba latihan ya anak-anak. Kalian jawab pertanyaan berikut dan kerjakan di buku latihan, lalu jangan lupa kirim ke Classroom. Yang pertama adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Karena itu manusia disebut sebagai makhluk apa? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Lalu yang kedua, bentuk interaksi yang terjadi di pasar adalah, nah tadi sudah Ibu jelaskan juga. Yang ketiga, tuliskan satu interaksi sosial yang ada di sekolahmu. Nah tadi juga Ibu sudah jelaskan tuh. Yang keempat,
Berbincang atau mengobrol bersama ayah, ibu, kakak, dan adik mencerminkan interaksi sosial di mana, ya, di lingkungan apa. Serta yang kelima, subak adalah apa tadi sudah Ibu jelaskan juga. Sedangkan latihan 4.2-nya adalah kalian perhatikan gambar-gambar berikut, manakah pekerjaan yang terlibat pada interaksi pembangunan ekonomi. Tuliskan nama pekerjaannya apa dan keuntungan pekerjaannya itu apa, serta kerugian pekerjaannya dia itu apa. Nah, di sini ada sol sepatu, ada guru, ada siswa yang sedang bermain ular tangga. Dari ketiga gambar tersebut, manakah pekerjaan yang interaksinya pembangunan ekonomi? Oke, paham ya? Nah, terima kasih anak-anak sudah menonton video YouTube Ibu. Mudah-mudahan ilmu hari ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Ibu, di-subscribe. Dan untuk kalian yang sudah menonton video YouTube Ibu, jangan lupa diklik tombol jempolnya atau di like, dan kalian share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga pintar seperti kalian. Oke? Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.